Di kasus kali ini, kita akan menyimak tentang kisah seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai penjahat yang pandai memanipulatif. Mungkin kalian beranggapan penjahat ini adalah penjahat yang kejam dan juga sangat sadis. Tapi setelah kalian tahu fakta yang terjadi di kisah ini, kalian pasti bisa menilai dengan baik bahwa penjahat ini memang benar-benar jahat atau dia sebenarnya orang yang baik, tapi terpaksa terjun ke dunia kejahatan. Ya, mungkin kita dapat mengambil kesimpulan yang baik dalam kasus dan video ini, guys. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lama, sebelum kita membahas kasus ini, jangan lupa subrek dan share video ini ke teman-teman brother-brother semuanya, agar kisah yang selanjutnya bakalan lebih menarik lagi dari kisah yang sebelumnya nih, brother. Nah, langsung saja mari kita bahas, dan selamat datang di True Story. Di sini kita diperkenalkan sosok seorang pria yang bernama Henry Lee Lucas yang lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1936 di sebuah kabin kayu satu kamar di Blacksburg, tepatnya di sebuah kota Virginia, Amerika Serikat. Selain itu, dia juga merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara dari orang tuanya yang bernama Nellie Viola Lucas dan Anderson Lucas, yang juga merupakan seorang ayah yang diamputasi ganda. Namun, selain itu, ayah Lucas ini juga mendapatkan julukan tanpa kaki setelah kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan kereta api yang mengangkut barang. Di masa kecil Lucas itu, dia mengalami kehidupan yang sangat tidak baik di kalangan orang-orang biasanya. Di mana ketika Lucas berusia 8 tahun, dia dipukuli oleh ibunya di bagian kepala dengan papan kayu yang menyebabkan dia menghabiskan 3 hari dalam keadaan koma. Dan Lucas ini mengalami infeksi di bagian mata kirinya pada usia 10 tahun ketika salah satu saudara laki-lakinya memukulnya dengan sajam yang akhirnya mengakibatkan mata kirinya rusak parah. Bahkan, dalam keadaan seperti itu, ibunya juga mengabaikan cedera matanya selama beberapa hari. Dan di sekolah, Lucas mengalami sulit untuk belajar dikarenakan mata kirinya masih terasa sakit dan penglihatannya tidak bisa sempurna. Dan di sekolah itu, guru Lucas bertanya kepada Lucas apa yang telah terjadi dengan mata kirinya itu. Dan Lucas ini langsung menjawab bahwa itu hanyalah kecelakaan kecil. Namun seorang guru itu pun sangat penasaran mengenai mata kirinya, dan akhirnya memutuskan untuk melihat dan membuka perban yang ada di mata itu. Namun setelah dibuka, gurunya tiba-tiba kaget melihat bola mata kirinya itu telah pecah. Sontak melihat keadaan Lucas yang seperti itu, gurunya memberitahu Lucas agar bola matanya itu harus diangkat melalui pembedahan dan diganti dengan prostetik kaca. Nah, di sisi lain, ibu Lucas ini adalah seorang wanita micet atau wanita kupu-kupu malam yang memaksa putranya untuk menontonnya berhubungan mantap-mantapan dengan kliennya. Namun pada waktu itu, Lucas yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melihat dengan mata satunya itu. Dia merasa takut dan kecewa dengan apa yang telah terjadi di kehidupan masa kecilnya itu. Bahkan, di saat dia melihat ibunya melakukan hubungan intim, dia merasa tidak tega melihat ibunya sendiri melakukan hal yang keji untuk diperlihatkan kepada dirinya. Perasaan yang bercampur aduk, dia ingin sekali pergi dari tempat itu. Akan tetapi, ibunya selalu mengancamnya ketika dia pergi maka ibunya akan memukulinya. Dengan keanehan ibunya itu, Lucas juga sering dipaksa oleh ibunya untuk berpakaian seperti wanita di depan umum, yang katanya agar dia bisa menjual anaknya kepada pria dan wanita lain. Sungguh sosok ibu yang kejam yang tega memperlakukan anaknya seperti itu. Ini sih memang benar-benar di luar nalar nih, brother. Gua sama sekali nggak menyangka dengan apa yang telah terjadi di kehidupan Lucas ini. Ada loh sosok ibu yang seperti ini. Oke, lanjut. Dan akhirnya guru-guru yang ada di sekolah itu mengeluh tentang tindakan berpakaian wanita yang tidak biasa dipakai itu. Dan guru-guru yang ada di sekolahnya juga sering menanyakan apa yang telah terjadi dengan kehidupan Lucas ini. Namun Lucas selalu menyimpan penderitaan itu di hatinya, dikarenakan dia takut pada ibunya yang sering dia bayangkan bahwa ibunya akan memukulinya. Meskipun demikian, ibunya terus menyiksa dan memperlakukan Lucas ini sama halnya seperti binatang. Bahkan, ibunya juga menyuruh Lucas menembak dan membunuh seekor keledai yang diberikan kepadanya oleh seorang pamannya. Dan dilanjutkan
dengan terus memukulinya karena dia harus mengeluarkan isi-isi perut yang ada di bangkai hewan itu. Dan jika dia tidak berhasil, maka dia akan terus disiksa habis-habisan. Bahkan hal yang lebih gila lagi, pamannya ini juga mengajarkan Lukas untuk berhubungan intim kepada hewan-hewan yang ada di lingkungan rumahnya. Yang akhirnya, Lukas terpaksa menuruti apa yang diinginkan pamannya itu. Namun selain itu, Lukas ini juga sering diejek saat masih kecil. Dan kemudian, dia menolak untuk berteman dengan siapapun. Dan dia juga merasa membenci semua manusia yang ada di lingkungan itu. Lukas juga merasa kacau dan mengalami trauma mental yang cukup serius di usia itu. Seiring berjalannya waktu, ayah Lukas ini tiba-tiba meninggoy karena penyakit pneumonia, yaitu adalah sebuah penyakit paru-paru yang disebabkan karena menghabiskan malam di luar rumah dalam cuaca dingin. Nah, saat di kelas 6 sekolah dasarnya, Lukas ini putus sekolah dan kabur dari rumah dan pergi berkeliaran di kota Virginia itu. Di saat dia pergi dari rumahnya, dia mulai merasa menaruh kebencian yang sangat dalam kepada dunia. Dan bahkan, dia merasa tertekan jika dia terus menjalani hidup bersama ibunya itu. Namun disinilah awal perjalanan gelap Lukas yang akan terjun ke dunia kejahatan yang sangat kejam dan sadis itu. Dan inilah versi Lukas yang selanjutnya. Di saat dia beranjak di usia remaja, Lukas ini juga memulai hubungan seksual incest dengan saudara tirinya. Dan mulai melakukan bestiality di saat dia menangkap hewan kecil dan melakukan tindakan seksual pada hewan-hewan itu sebelum dia membunuhnya. Dan pada tanggal 10 Juni tahun 1954, Lukas ini dihukum atas lebih dari selusin tuduhan perampokan di sekitar Richmond di kota Virginia dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dan disitulah dia melarikan diri pada tahun 1957. Kemudian dia ditangkap kembali 3 hari kemudian. Nah, saat dia di penjara, Lukas mengaku telah melakukan pembunuhan pertamanya pada tahun 1951, yang mana kejadian itu ketika ia mencekik seorang wanita yang bernama Laura Everland Bursley yang berusia 17 tahun. Dan Laura ini menghilang dari halte bus di Lynchburg di kota Virginia pada bulan Maret tahun 1951. Menurut Lukas, ia menjemputnya di dekat Lynchburg di kota Virginia pada saat wanita itu menolak ajakan seksualnya dan menolak upaya pemerkosaan yang gagal. Lalu, ia memutuskan untuk membunuhnya dan mengubur tubuhnya di daerah hutan terpencil dekat Harrisburg di kota Virginia. Dalam pengakuan itu, dia mengatakan, "Itu cukup membuatku takut, karena gadis pertama yang kubunuh adalah ketika aku berusia 14 tahun. Aku ingin mencoba berhubungan intim yang selama ini kutonton. Sehingga tekanan itu seolah-olah aku melihat ibuku yang menghantam diriku. Dan di situ emosiku kurang lebih mengambil alih tentang apa yang telah terjadi di kehidupanku. Dan aku tidak bisa mengatasi dan juga menahan emosi itu. Namun di samping itu, jasad Laura itu tidak pernah ditemukan oleh polisi. Dan akhirnya, tanpa adanya bukti yang pasti, maka dia tidak didakwa atas dasar itu." Waktu di penjara pun kian berlalu. Dan akhirnya, dia dibebaskan pada tanggal 2 September tahun 1959. Dan pada akhir tahun 1959 itu, Lukas ini pergi ke Tecumseh di kota Michigan untuk tinggal bersama saudara tirinya yang bernama Opal Retta Jennings. Sekitar waktu itu, ia bertunangan dengan seorang sahabat penanya yang bernama Stella Curtis, yang pernah mengirim surat kabar kepada Lukas saat dia masih di penjara. Lalu, ketika ibu Lukas yang berusia 71 tahun itu kemudian mengunjunginya untuk merayakan Natal. Ibunya juga menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan tunangan putranya dengan wanita pilihannya itu. Dan ibunya bersikeras untuk menyuruh Lukas segera kembali ke Blacksburg di kota Virginia, yang mana maksud ibunya itu untuk merawatnya saat ia tumbuh dewasa. Namun, siapa sangka hal itu bakalan terjadi. Lukas pun menolak untuk tinggal bersama ibunya dan dia ingin segera menikahi wanita pilihannya itu. Nah, ketika Lukas menolak, mereka kemudian bertengkar berulang kali pada waktu itu. Dan pertengkaran ini terus berulang kali hingga berlanjut pada tanggal 11 Januari tahun 1960. Dan pada pertengkaran terakhir mereka, ibunya lagi-lagi tidak pernah berubah dengan apa yang telah dia lakukan kepada Lukas pada saat dia masih kecil itu. Dia bahkan selalu menganggap Lukas akan selalu menuruti apa yang diperintahkan. Dan saat itulah, ibunya memukuli kepala Lukas dengan sapu, sehingga terjadi benturan yang sangat keras yang dialami bagian kepalanya. Lalu Lukas kemudian merasa geram dan meluapkan emosinya di situ, di mana ia langsung menikam leher ibunya dengan sajam pada waktu itu. Nah, melihat kondisi ibunya sudah tidak bernyawa, Lukas ini kemudian melarikan diri dari tempat kejadian itu.
Lalu kemudian, salah satu saudara Lukas yang bernama Opal itu menemukan ibu mereka yang telah tergeletak di lantai kamar tidurnya. Tetapi dalam kondisi yang mengenaskan dan juga tergenang oleh cairan merahnya sendiri. Tanpa berpikir panjang, dia akhirnya memanggil ambulans. Akan tetapi, ambulan yang dihubungi datang terlambat di saat kejadian itu. Namun, laporan polisi menyatakan bahwa ibu Lukas ini meninggal karena serangan jantung yang dipicu oleh penyerangan yang telah terjadi kepada dirinya. Lalu Lukas kemudian segera ditangkap di mana dia sedang berada di daerah Ohio. Dan berdasarkan surat perintah kepolisian Michigan, dia akhirnya diproses ke kantor polisi. Diinterogasi, dia mengaku telah membunuh ibunya untuk membela diri. Lukas berkata, "Saya memiliki luka di belakang kepala saya. Saya memiliki tanda-tanda hitam dan lembam biru di tubuh saya karena dipukuli setiap hari. Jika saya tidak melakukan sesuatu yang diinginkannya, saya akan dipukuli." Tetapi klaimnya ditolak dan dia dijatuhi hukuman hingga 40 tahun penjara. Dan dia dipenjara di negara bagian Jackson di kota Michigan Selatan karena pembunuhan tingkat 2. Selain itu, Lukas ini juga mencoba bunuh beberapa kali dengan mengiris pergelangan tangannya dan perutnya dengan sajam cukur. Lalu, Lukas kemudian dipindahkan ke rumah sakit negara Lonia, di mana ia menjalani sengatan listrik, terapi perilaku, dan dosis tinggi antidepresan. Bahkan, Lukas ini juga menghabiskan 4 tahunnya di rumah sakit negara Lonia sebelum dia dikembalikan ke penjara pada tahun 1966. Dan pada waktu itu juga, ada seorang pekerja sosial bertemu dengan Lukas saat ia di penjara, dan menggambarkannya sebagai individu yang sangat tidak memadai dengan perasaan yang tidak aman dan rendah diri. Setelah menjalani 10 tahun penjara, ia dibebaskan pada tanggal 3 Juni tahun 1970. Dan entah mengapa, dia tiba-tiba dibebaskan begitu saja. Padahal, hukuman awalnya dia dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Tetapi setelah 10 tahun dijalani, dia bisa bebas begitu saja. Mungkin di tahun itu belum memiliki kemajuan tentang hukum yang diproses pada pelaku-pelaku kejahatan. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 1971, ia didakwa lagi dan dijatuhi hukuman 4 atau 5 tahun penjara karena mencoba menculik seorang gadis yang berusia 15 tahun dengan senpi. Selain itu, ia juga melanggar masa percobaannya dengan memiliki senpi. Dan saat menjalani hukumannya atas kejahatan tersebut, ia menjalani hubungan dengan seorang teman keluarga dan janda sepupunya yang bernama Betty Crawford, yang telah menulis surat kepadanya pada saat dia di penjara. Setelah dibebaskan dari penjara pada bulan Agustus tahun 1975, ia pindah ke Port Deposit di kota Maryland, di mana ia menikahi seorang wanita yang bernama Betty itu, dan tinggal bersamanya dan kedua putrinya di Pennsylvania pada tanggal 5 Desember tahun 1975, dan mulai bekerja di sebuah peternakan jamur. Namun, pernikahan mereka berakhir pada tahun 1976 ketika Betty menuduh Lukas menganiaya putri-putrinya. Lalu, Lukas kemudian pergi ke Jacksonville di Florida pada tahun 1976 dan bekerja di dapur umum tempat ia bertemu seorang waria yang bernama Otis Elwood Toole. Adalah seorang waria yang bekerja paruh waktu di tempat kerjanya Lukas. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin persahabatan pada waktu itu. Nah, pada tahun 1978, ia pindah dengan ibu Otis di Springfield di kota Florida dan menjadi dekat dengan keponakan Otis yang bernama Frieda Lorin yang biasa dipanggil Becky Powell itu yang berusia 11 tahun. Ia memiliki cacat intelektual ringan dan telah melarikan diri dari pusat penahanan remaja. Lalu, Lukas dan Otis ini bekerja sama di sebuah perusahaan atap antara tahun 1979 dan tahun 1981. Pada saat mereka sering bersama, Lukas dan Otis ini juga terlibat dalam pembunuhan massal di beberapa negara bagian yang menyasar para pejalan kaki, pekerja micet, dan migran lainnya. Lukas juga mengklaim bahwa Otis ini juga senang menyalip korban mereka lalu memanggang dan memakannya. Namun, pada aksi kejahatan mereka berdua akhirnya dicurigai oleh polisi di saat sedang mendiskusikan kanibalisme melalui telepon penjara. Yang mana dalam percakapan itu kurang lebih seperti ini. "Ingatkah kawan bagaimana aku suka menumpahkan cairan merah dari tubuh mereka? Tetapi beberapa rasanya seperti daging asli jika diberi saus barbecue." Selain itu, keponakan Otis yang bernama Powell itu juga kadang-kadang berpergian dengan mereka dan mungkin juga membantu Lukas dan Otis untuk memikat calon korbannya. Pada tanggal 20 Januari tahun 1982, Lukas ini meyakinkan Powell untuk melarikan diri bersamanya untuk menghindari otoritas kesejahteraan anak. Dan mereka memutuskan hidup di jalan lalu mereka pergi ke California. Di sana, mereka berdua juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga
dan mengurus seorang wanita tua berusia 82 tahun yang bernama Katie Pearl atau biasa dipanggil Kate Rich. Namun, keluarga Rich mengusir pasangan itu dan menuduh mereka telah gagal melakukan pekerjaan mereka. Bukan hanya itu saja, mereka bahkan juga telah menulis di kertas cek di rekening Bank Rich, yang mana secara tidak langsung tujuan Lucas ini ialah untuk menguras uang Rich itu. Saat diusir, Lucas dan Powell itu dijemput oleh pendeta yang percaya Lucas dan Powell itu, yang masih berusia 15 tahun, adalah pasangan suami istri. Dan pendeta ini mengizinkan pasangan itu untuk tinggal di sebuah apartemen kecil di tempat mereka. Bahkan mereka juga menghadiri kebaktian gereja. Pada waktu itu, Powell ini tiba-tiba menjadi argumentatif dan merasa rindu dengan orang-orang yang ada di rumahnya di Florida itu. Powell juga terkadang pergi di sebuah halte bus di Bowie, Texas untuk mencari tumpangan kepada orang-orang yang berkendara untuk mengantarnya pulang kembali ke rumahnya. Akan tetapi, usahanya tidak berhasil. Dan pada tanggal 10 Juni tahun 1983, Lucas lagi-lagi ditangkap atas tuduhan kepemilikan senpi secara ilegal oleh polisi Texas. Tetapi bukan itu saja nih brother. Dia bahkan mengungkapkan fakta yang lebih gila lagi saat dia ditangkap. Nah, saat di penjara, ia menulis surat kepada serif kepolisian dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. Saya telah membunuh selama 10 tahun terakhir, dan tidak seorang pun akan mempercayai saya. Saya tidak bisa terus melakukan ini. Saya juga membunuh satu-satunya gadis yang pernah saya cintai. Selain itu, ia juga mengakui telah membunuh Powell dan Rich beberapa waktu lalu. Mendengar pernyataan dan isi surat itu, polisi kemudian meminta Lucas untuk membawa polisi ke tempat jasad para korban Lucas itu. Meskipun demikian, bukti forensik saja tidak meyakinkan penyelidikan itu, dan pemeriksaan mayat juga tidak mengidentifikasi salah satu dari mereka secara pasti. Lalu, Lucas mengklaim bahwa ia telah membujuk Powell ke sebuah ladang terpencil di Denton, Texas, pada tanggal 23 Agustus tahun 1982. Di sana, dia juga menikamnya di bagian dada Powell, lalu dilanjutkan dengan melecehkan mayat Powell, dan setelah itu Lucas juga memotong-motong tubuhnya dan memenggal kepalanya setelah meninggoy dan menyebarkan potongan-potongan tubuhnya di sekitar TKP. Kemudian di Ringgold, Texas pada tanggal 16 September tahun 1982, Lucas membujuk Rick tua itu untuk membantu dalam pencarian Powell di sebuah perkemahan. Yang mana Lucas ini berpura-pura mengatakan kepada Rich bahwa Powell dan Lucas itu akhir-akhir ini sering bertengkar dengan masalah yang tidak jelas. Dan pertengkaran itu, Powell tiba-tiba menghilang melarikan diri dari Lucas dan tidak diketahui dia pergi ke arah mana. Tanpa disadari, Lucaslah yang telah membunuh Powell pada hari sebelumnya. Lalu, Lucas kemudian pergi membawa Rich ke tempat TKP pembunuhan Powell itu. Dan setelah sampai di sana, ia kemudian menikamnya di bagian dada dan mengukir salib terbalik di dadanya. Setelah meninggoy, Lucas juga melakukan pelecehan dengan mayat itu sebelum memasukkan tubuhnya ke dalam pipa drainase di sekitar TKP. Dan dalam penyelidikan itu, polisi juga memanfaatkan partisipasi Lucas ini dalam penyelidikan, yang mana tujuan polisi itu untuk membuktikan dalam pengakuan selanjutnya atas kejahatan lainnya. Dan di sini, Lucas hanya bisa berkata bahwa ia memang benar-benar telah membunuh Powell dan Rich pada waktu sebelumnya. Pada bulan November tahun 1983, Lucas dipindahkan ke penjara di Williamson County di kota Texas. Di sana, dia juga diperlakukan sangat tidak baik oleh narapidana maupun polisi. Dia bahkan pernah mencoba bunuh setelah menerima perlakuan kasar dari narapidana yang ada di dalam penjara itu. Bukan hanya itu, dia juga mengklaim bahwa polisi juga pernah menelanjanginya dan menolak memberikan rokok dan perlengkapan tidur, lalu menahannya di sel dingin. Mereka bahkan melakukan hal yang sangat keji kepada Lucas, yaitu memutilasi alat kelaminnya. Dia juga diancam untuk tidak mengizinkannya untuk menghubungi pengacara. Setelah 4 hari di penjara, Lucas kemudian mengaku bersalah atas 2 pembunuhan Powell dan Rich di pengadilan. Tetapi setelah itu dia juga mengklaim bahwa dia telah melakukan lebih dari 100 pembunuhan tambahan. Di mana dalam wawancaranya dengan personel penegak hukum, Lucas mengakui banyak pembunuhan tambahan yang belum terpecahkan. Dalam wawancara itu diperkirakan bahwa ada bukti positif dengan pengakuan Lucas dalam 28 pembunuhan yang belum terpecahkan. Dan Satgas secara resmi melakukan penyelidikan ratusan pembunuhan yang sebelumnya tidak terpecahkan sebagai hasil dari pengakuan Lucas. Lalu, Lucas ini menerima perlakuan istimewa yang sangat longgar untuk seseorang yang diduga sebagai pembunuh massal. Dia juga sering dibawa ke restoran dan kafe dan jarang sekali diborgol. Selain itu, dia juga diizinkan berkeliaran di kantor polisi dan penjara.
Dia bahkan tahu kode untuk pintu keamanan. Dan dalam upaya selanjutnya untuk melakukan keterlibatan Lukas dalam kejahatan yang diakuinya, tiba-tiba menjadi rumit ketika ditemukan bahwa dia telah diberi akses informasi dalam berkas kasus yang dia akui. Bahkan ada saran dari polisi bahwa rekaman wawancaranya itu menunjukkan bahwa Lukas ini akan membaca reaksi orang-orang yang mewawancarainya dengan mengubah-ubah apa yang dia katakan, sehingga membuat pengakuannya lebih tidak konsisten dengan fakta yang diketahui penegak hukum. Yang mana semua tentang pengakuannya telah membunuh hingga ratusan orang itu hanyalah kebohongannya saja. Karena sepanjang penyelidikan polisi tidak menemukan tentang pembunuhan massal itu, jadi di sini secara tidak langsung Lukas sudah berhasil memanipulasi semua polisi. Dan kasus Lukas ini bahkan merusak reputasi divisi kepolisian Texas dan menyebabkan evaluasi ulang dalam teknik kepolisian dan menciptakan kesadaran yang lebih besar akan kemungkinan pengakuan palsu. Tanpa disadari, polisi melakukan kesalahan besar kepada pelaku yang bernama Lukas ini, guys. Yang waktu itu, polisi juga tidak merekam wawancara mereka di saat polisi sedang bersama dengan dirinya. Sehingga mustahil untuk mengetahui dengan pasti beberapa banyak informasi yang secara tidak sengaja yang diberikan waktu mewawancarai Lukas tanpa diminta. Di persidangan, Lukas ini akhirnya dihukum atas 11 pembunuhan, termasuk pembunuhan terhadap ibunya bersama dengan Powell dan Rich, dan dia dijatuhi hukuman mati untuk satu kasus. Lalu ada lagi kasus baru yang terungkap, ialah seorang wanita yang pada saat itu tidak dikenal yang dijuluki sebagai Orange Soap, yang jasadnya ditemukan di Williamson County pada perayaan Halloween tahun 1979. Dan Lukas diberikan penangguhan hukuman matinya setelah ditemukan bahwa rincian dalam pengakuannya berasal dari berkas kasus yang telah diberikan kepadanya untuk dibaca. Lalu, hukuman itu diringankan menjadi penjara seumur hidup pada tahun 1998 oleh gubernur yang bernama George Walker Bush pada saat persidangan itu. Namun, ada fakta menarik yang telah terjadi di saat dia dipenjara nih guys. Di mana dia dipenjara tiba-tiba menjadi seorang yang religius dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini. Dia juga menyesal dan merasa layak untuk dapat hukuman seberat ini. Dia juga mengungkapkan bahwa semua pengalaman hidupnya sangatlah menyakitkan dan menyedihkan, sehingga mendorongnya terjun ke dunia kejahatan. Dia juga mengatakan kepada media, di setiap kehidupan yang memiliki banyak masalah, pasti ada kebenaran yang baik untuk kita ambil. Akan tetapi, tentang bagaimana kita bisa mengambil kebaikan itu semua tergantung pada diri kita masing-masing. Dia juga meminta maaf kepada orang-orang di media lokal itu untuk memaafkan kesalahannya selama ini. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tanggal 12 Maret tahun 2001, pukul 11 malam, Lukas ini ditemukan telah meninggoy di penjara karena memiliki penyakit gagal jantung pada usia 64 tahun. Lalu, dia dimakamkan di pemakaman Kapten Joe Beer di Huntsville di kota Texas. Dan itulah akhir dari perjalanan kisah hidup Lukas ini. Nah, gimana menurut kalian para subbreaker brother semuanya nih? Gua di sini nggak mau menyalahkan atau membenarkan si pelaku dan juga menyalahkan si korban. Jadi, kalianlah yang pantas untuk menilai tentang perilaku yang dialami oleh Lukas ini. Oke, sekian dari kisah ini. Di sini gua tidak henti-hentinya untuk mengingatkan brother semuanya agar tetap waspada dan jagalah diri kalian baik-baik di sana, agar kasus dan cerita ini nggak bakalan terjadi di kehidupan kita. Jika video ini dan kisah ini menarik bagi kalian, jangan lupa subrek dan share ke teman-teman brother semuanya. Dan kalian juga bisa request tentang kasus apa yang kita akan bahas atau kita ceritakan pada video selanjutnya. Oke, tulis saja di kolom komentar di bawah, gua akan ceritakan kisah-kisah mereka sebaik-baik mungkin. Oke, sekian dari video ini, sampai jumpa lagi di story selanjutnya. Bye.